Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Devi Aristiana, mahasiswi Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Pendidikan Agama Islam di Poni Podcast Mini. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan lancar puasanya ya. Amin. Berbicara tentang kaum milenial, sangat erat kaitannya dengan gadget, di mana pasti setiap milenial sudah ahli menggunakan IT, terutama sosial media seperti Instagram, Facebook, atau Twitter. Tapi banyak kita jumpai para milenial yang berlebihan dalam bersosial media, sampai-sampai lupa kalau dia sedang berdampingan dengan teman, sahabat, atau bahkan orang tua. Gimana tuh? Pasti orang yang berada di dekatnya ngerasa dicuekin, kurang dihargai, dan pastinya gak nyaman ya. Memang benar ya istilah bahwa gadget itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya enggak, ya enggak. Yalah, masa enggak, hehe. Nah, terus ada lagi nih, kebiasaan para milenial yang mengikuti bahasa gaul atau tren yang maknanya seringkali belum difahami. Nah, kadang kita tuh kurang bisa memfilter bahasa kekinian yang mudah tersebar dengan adanya sosial media. Kita tuh harus hati-hati ya teman-teman, karena kita juga harus melihat siapa yang menjadi lawan bicara kita. Jangan sampai kita berbicara dengan orang tua, tapi malah menggunakan bahasa tren yang maknanya tidak bisa difahami. Kan gak sopan jadinya. Seakan-akan kita tidak beradab atau tidak berakhlak pada orang tua. Nah, kalau dalam kacamata Islam, kira-kira bagaimana sih yang demikian itu? Adakah solusinya? Untuk itu, alhamdulillah kali ini saya ditemani narasumber yang cocok banget buat ngobrol-ngobrol about akhlak milenial. Dia adalah salah satu mahasiswi Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, yang sudah tidak asing lagi tentunya dengan istilah akhlak dan milenial. So, langsung saja saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Zahra. Bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik nih Kak Devi. Kak Devi sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat juga Kak. Hehehe. Oh ya Kak Zahra, mau nanya nih, bagaimana pendapat Kak Zahra tentang generasi milenial yang punya kebiasaan menghabiskan hari-harinya dengan bermain sosial media sampai lupa dengan dunia nyatanya? Menurut saya, generasi milenial dan sosial media itu adalah dua kubu yang tidak bisa kita pisahkan. Tidak mungkin generasi milenial hidup tanpa bersosial media, karena sosial media adalah bagian dari hidupnya. Tapi gini, perlu kita pahami bersama bahwa kita, kaum milenial itu sangat beruntung menjadi generasi yang terfasilitasi dengan internet, Android, dan lain sebagainya. Di sini, kita sebenarnya terbantukan untuk melakukan pekerjaan, baik itu pekerjaan yang menyangkut kegiatan sekolah maupun dunia kerja. Tapi, ada beberapa toksik yang sering dialami para generasi milenial akibat sosial media. Dan yang paling riskan adalah tentang akhlak yang semakin tergerus oleh derasnya arus perkembangan zaman. Bener gak Kak Devi? Bener banget Kak. Aku juga sering ngalamin kurang diperhatikan dengan baik sama temen Kak. Jadi ceritanya, pas saya ngobrol hal penting sama temen saya, tapi dia malah main HP, scroll Instagram, ketawa-ketawa sendiri. Ya walaupun dia ngejawab pertanyaanku sih, tapi dia kurang memuaskan pas ngejawab Kak. Dan gak asik banget lah ya kalau diajak ngobrol tapi dia main HP sendiri. Yang Kak Devi alami ini sebenarnya banyak terjadi juga pada generasi milenial yang lain. Dan jika kita selaraskan bagaimana adab atau akhlak yang diajarkan Islam, sebenarnya itu kurang sesuai Kak. Memangnya adab saat ngobrol sama orang lain itu ada ya Kak? Ada Kak Devi. Oh, apa aja Kak? Yang pertama, memandang lawan bicara kita dengan pandangan yang gak berlebihan tapi ya.
tidak membuat lawan bicara kita itu merasa nggak nyaman dengan pandangan kita. Kemudian yang kedua ialah berbicara dengan sopan santun. Ya, kita berbicara dengan bahasa yang tidak menyakiti hati lawan bicara kita. Misalnya menggunakan bahasa yang halus, tidak kasar, dan tidak menggunakan bahasa tren yang maksudnya belum tentu bisa difahami oleh lawan bicara kita. Terus, kita juga perlu berantusias ketika ngobrol sama orang lain. Jadi, jangan dicuekin ya, karena dicuekin itu nggak enak. Bukan begitu, Kak Devi? Betul banget, Kak Zahra. Jadi, jangan sambil buka HP atau main HP sendiri. Karena sebenarnya, kita nggak selalu punya banyak waktu untuk ngobrol sama orang lain. Sedangkan, waktu untuk main HP itu banyak dan bisa dilakukan kapan saja, Kak. Oh begitu Kak. Kalau kita sudah nerapin adab kayak yang Kak Zahra sampaikan, kita semakin enak ngobrolnya ya Kak. Dan kita nggak ngerasa terabaikan gitu ya. Kak, betul banget. Oh ya Kak, kira-kira ada nggak sih dalil yang berkaitan dengan hal tersebut? Ada dong pastinya, Kak. Dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sebuah cincin dan memakainya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cincin ini telah menyibukkanku dari memperhatikan kalian sejak hari ini aku memakainya. Sesaat aku memandangnya dan sesaat aku memandang kalian. Kemudian beliau pun melempar cincin tersebut. Hadis ini diambil dari Sahih An-Nasa'i nomor 5304. Nah, dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai membuang cincin yang beliau kenakan karena menjadikan beliau tidak memperhatikan dengan seksama saat berbicara dengan para sahabat. Oh, berarti kalau kita lagi ngobrol terus HP kita memalingkan dari obrolan, lebih baik HP-nya dibuang aja gitu ya Kak? Ya nggak gitu juga sih, Kak. Caranya itu dengan menyingkirkannya atau mematikannya terlebih dahulu saat kita sedang ngobrol sama teman kita, Kak. Oh, begitu. Oke Kak, siap. Kirain buang HP-nya. Hehehe. Wah, makasih banyak Kak Zahra atas penjabaran yang singkat tapi ngena banget buat aku, dan semoga juga bisa bermanfaat bagi generasi milenial yang lain yang sedang mendengarkan podcast ini. Amin. Jadi begitu ya teman-teman semua. Saat ngobrol itu ada adabnya. Jangan lupa terapkan adab yang telah Kak Zahra tadi ajarkan kapanpun dan dimanapun. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita punya banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, sahabat, atau saudara. Jadi jangan sia-siakan pertemuan itu dengan mengabaikan lawan bicara. Nah, cukup sekian sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Poni atau podcast mini berikutnya. Saya Devi Erlistiana dan Kak Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.